Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun saudara berada. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Terima kasih dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Zuma. Dan kita akan melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini dia akan membongkar setiap ajaran-ajaran dari Ustadz Zuma ini sendiri, yang dimana dia selalu kerap kali dan selalu saja membahas tentang iman Kristen. Bahkan dia dengan begitu liar mencomot ayat Alkitab dan dia tafsirkan secara liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Maka dari itu mari kita lihat bagaimana respon dan reaksi dari seorang Ustadz Zuma ketika ajarannya itu dibongkar dan dibukakan di depan banyak orang. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Tes 1 2 3 dicoba, 3 2 1 dibacok. Mantap Sob. Gimana ya? Bentar. Oh ini nih. Jelas. Ini. Apanya sebentar. Itu mungkin pojok kiri bagian atas gambar handset dipencet. Yang lain nggak kedengaran suaranya, kenapa kecil begini sih? Halo? Dengar. Itu bukti ada gambar handset. Bagian kiri sebelah atas sendiri itu mungkin kepencet. Atau gambar speaker. Bentar ya. Dipindah mode handset. Oh ini headsetnya nggak apa-apa ini. Enggak, ini kecil sekali. Bagaimana saya bisa dengar? Sebentar. Aduh, sebentar gimana nih? Ininya juga lagi. Aduh, sabar Buti ya. pakai handset nggak, Buti? Buti pakai handset nggak? Iya, tadi pakai headset sudah lepas. Coba colokin lagi. Lalu ada di posisi kiri paling atas sendiri ada icon handset atau speaker. Nah, kalau itu ikonnya speaker, diklik nanti ganti ke handset biar kedengeran suara. Posisi kiri. Nah, ini Kak. Kedengeran nggak suara saya? Kecil. Nah, kalau gini kedengeran nggak? Dengar. Suara saya dengar jelas? Iya, dengar. Ini enggak, suara saya kedengeran enggak? Pas enggak? Jelas. Jelas ya. Oh ya udah. Oke, semuanya siap? Menara siar siap? Ini itu kan nanti saya bisa upload kan? Bisa. Ambil aja nanti. Oh iya, sebelum ambil di tempat saya juga bisa, Buti. Kayak kemarin juga bisa. Basin channel kayak kemarin. Oh iya, Basin. Oh iya. Oke. Sebelumnya mau gimana metode diskusi kita, TikTok atau opening statement, tanya jawab lalu closing statement, gimana Bu Uti sama Ustadz Zuma? Itu aja yang biasa 4 menit ganti-gantian. Oh iya, suara Bu Uti kecil lagi. Yuk beli pulsa dulu yuk. Kecil. Ya, saya mau pakai komputer aja, kita agak telat ya, saya keluar. Iya. Kebutuhan habis lagi. Bagaimana Ustadz Zuma, setuju dengan usulan Bu Uti opening statement gitu? Berapa lama? 1 jam? Ya, sekitar 1 jaman lah. Opening statement. Yang tambah yang opening statementnya 5 menit mungkin. Atau kelamaan? Yuk, lari yuk. Boleh 5 menit. Oke. Suara saya masih kecil ya? Suara saya masih kecil. Rada kecil Bu Uti. Udah besar. Jangan nanti kalau nggak didengar bikin yang ini dulu. Apa sih harus yang bagus kan? Udah sekarang. Enggak, ini soalnya bagaimana ini? Cepet ya, sebentar saya mau. Kebetulan ini saya. Mm-hmm.
pula ini. Pulsa habis. Ya, lari-lari cepetan. Takutnya pulsanya habis, pulsanya udah mau habis. Bentar ya. Dah, apa kelamaan nih saya nih. Kelamaan ya. Ya udah. Suara saya, aduh jelek. Suaranya takut nggak ada suaranya ini. Saya langsung ke sini aja ya, sebentar ya. Coba saya pakai itu dulu ya. Saya pakai komputer aja dulu ya. Tadi linknya di mana ya? Di linknya tadi di bentar ya. Habis pula ini. Halo? Ya, Ada hilang. jelas. Halo? Ya, jelas. Gimana? Suara saya jelas nggak? Ya. Bentar. Temanya apa sih, Ahi? Saya pindah. Mana yang layak disembah, Elohim Trinitas atau Elohim yang Tauhid? Mungkin lebih spesifikasi antara Trinitas dan Tauhid. Oh, Dek, kecilin sedikit TV-nya sayang. Di depan suruh adik kecilin TV. Gimana Bu Uti? Ya, ini coba saya masuk pakai ini ya. Saya masuk pakai komputer. Bentar. Kedengeran nggak? Suaranya kecil sekali takutnya. Nah, ini lumayan. Coba cek lagi. 1, 2, 3, 3 dalam 1. Coba cek. Loh, keluar Bu Uti. Ganti PC itu. Halo? Loh, Ya, orang pada mantap. kemana? Suara saya Iya. gimana? Bagus. Oke, alhamdulillah. Untuk kedua narasumber siap untuk diskusi kita malam hari ini? Insya Allah siap. Masya Allah. Menara Siar siap? Siap. Pak Jul? Sudah siap semua, tanda hijau semua. Siap, insya Allah siap. Oke, hamba buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk sahabat-sahabat Kristen dimanapun kalian berada, dan khususnya sahabat-sahabat Muslim dimanapun kalian berada, yang akan menyaksikan dialog kita pada malam hari ini dengan tema manakah Elohim yang benar, Trinitas atau Tauhid. Nah, untuk pihak Muslim akan diwakili oleh gurunda kita semua, yaitu Ustadz Zulkifli M. Abbas, dan pihak Kristen akan diwakili oleh Bu Uti Wati Menah. Nah, di dalam dialog kita malam ini, kita akan menggunakan metode opening statement, tanya jawab, dan closing statement, kurang lebih begitu. Nah, mungkin untuk opening statement selama 5 menit akan dipaparkan oleh Gurunda Zuma. Tetap
fokus kepada tema yaitu Elohim yang benar, Trinitas atau Tauhid. Timer cek. Maaf, berapa kali itu, berapa kali putaran? Nanti saya atur. Oh, ya. Santai aja. Timer, monitor. Bang Yan, timer. 5 menit. Opening Bismillahirrahmanirrahim. statement dilakukan oleh Ustadz Zuma. 5 menit berjalan setelah Ustadz Zuma berbicara. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Semangat malam buat Bu Uti dan rekan-rekan Kristiani lainnya. Jumpa lagi di sesi kali ini, kita memperbincangkan tentang esensi Sang Pencipta alam semesta. Jadi saya mengawali tentang penjabaran tentang Tuhan, ya. Jadi setiap keyakinan, setiap kepercayaan di atas muka bumi ini pasti memiliki Tuhan atau sembahan, yang mana sembahan ini disembah oleh setiap pemeluknya dan mengklaim bahwa Tuhannya lah yang paling layak disembah. Baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Majusi, Yahudi, dan lain-lain. Namun apakah Tuhan itu benar-benar teruji kebenarannya? Teruji dengan kriteria di mana akal sehat menjadi tumpuan dan kemudian dibenarkan oleh dalil nakli. Di dalam Al-Quran misalnya, jelas kriteria Tuhan itu adalah Esa, Ahad, Tunggal, tidak ada Tuhan selain daripada esensi dirinya sendiri. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 91, mattahazallahu min waladin wa ma kana ma'ahu minan ilah idzal ladzi haba kullu ilaha bima khalaqa wala'a. Ya, di situ dikatakan bahwa wala'ala ba'dukum ala ba'din subhanallah amma yasifun. Jadi Allah sekali-kali tidak memiliki anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain beserta dengan dirinya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Jadi ini adalah salah satu kriteria Tuhan yang benar. Jika Tuhan lebih dari satu, tentu dunia ini akan hancur binasa. Tuhan yang satu menghendaki matahari terbit, Tuhan yang lain menghendaki matahari terbenam. Tuhan yang satu menginginkan hari itu dalam sebulan 40 hari, Tuhan yang lain menginginkan jumlah hari yang berbeda. Kriteria yang kedua, Tuhan itu menjadi tempat tergantungnya, tempat meminta, tempat memohon makhluk dan ciptaannya. Ini adalah salah satu kriteria mutlak yang harus dimiliki oleh esensi Sang Pencipta. Jika ada Tuhan yang meminta kepada Tuhan yang lain, maka tentu Tuhan yang berdoa kepada sesuatu yang lain itu adalah Tuhan yang lemah, Tuhan yang membutuhkan sesuatu. Dan pastinya Tuhan itu, Tuhan yang seperti ini boleh dikatakan adalah Tuhan yang diciptakan surah Fatir ya, ayat 15. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ganiyul hamid. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Kamulah yang membutuhkan Allah. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Nah itu kriteria Tuhan yang kedua. Yang ketiga, Tuhan itu hakikatnya Tuhan tersebut lemah karena membutuhkan sesuatu selain dirinya. Dan lemah bukanlah sifat Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak mungkin memiliki kelemahan. Mustahil baginya ada kelemahan. Mungkin Tuhan itu punya cucu, punya anak, punya paman, punya bibi, dan seterusnya. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 101 dikatakan, Tuhan pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin dia memiliki seorang putra segala sesuatu itu. Nah, kriteria yang terakhir menurut saya, Tuhan itu
Tidak ada yang serupa dengan dirinya dalam hal apapun. Nah, inilah hakikat Tuhan yang pasti akan berbeda dengan ciptaannya. Jika misalnya ada Tuhan yang sama seperti makhluk, nah ini berarti kita diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya ciptaan. Hampir semua nabi-nabi yang diceritakan dalam Al-Quran dan juga kitab suci lainnya yang bercerita tentang nabi yang betul-betul diimani sebagai utusan Tuhan akan mengajarkan sesuatu di mana sesuatu itu yang dimaksud Tuhan adalah esensi yang satu, tidak terbagi, ya tidak menjadi terima dua, kasih. apalagi Waktu habis, demikian. Burunda Zuma. Sekali lagi mohon maaf. Ya, 5 menit telah dimaksimalkan oleh Burunda Zuma. Sekarang 5 menit selanjutnya akan kita alihkan kepada Bukti Watimena sebagai perwakilan Kristen untuk memaparkan opening statement-nya. 5 menit berjalan setelah Bu Uti Watimena berbicara. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Juma. Selamat selamat berjumpa lagi ya. Ya, salam rekan-rekan, salam dalam kasih Kristus. Ini suara saya kok bergema ya? Salam dalam kasih Kristus. Sebentar. Kok bergema suaranya ya? Lanjut Bergema Bu ya? Uti. Enggak, Ya, di sini aman. Salam. Ya, tolong di-mute ya. Salam dalam kasih Kristus. Ya, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti acara ini. Nah, hari ini saya mau langsung saja ya, karena Pak Juma tadi mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang mana gitu kan? Tuhan yang benar. Lalu Pak Juma memakai kriteria Tuhan yang benar, tetapi sebetulnya dia tidak memakai kriteria Tuhan yang benar. Pak Juma hanya memakai kriteria untuk menyerang gitu loh, untuk menyalah-nyalahi dari kekristenan. Dia bilang Tuhan tidak punya anak gitu kan. Kriterianya Tuhan hanya satu, lalu Tuhan menjadi tempat meminta, lalu jika ada Tuhan meminta pada Tuhan yang lain, itu bukan Tuhan. Kamu tidak bicara, Pak Juma tidak bicara tentang hakikat Tuhan, tetapi Pak Juma bicara tentang Tuhan yang orang Kristen gitu kan, dia tidak bicara tentang hakikat Tuhan gitu. Nah, Tuhan yang benar itu Pak Juma, dia ajaran-ajarannya satu harus tidak boleh bertentangan dengan hati nurani, ya kan? Lalu Tuhan yang benar itu hakikatnya dia harus mengungkapkan sifat Allah. Sifat Allah itu apa sih? Allah yang maha kasih, ya kan? Lalu Tuhan yang benar ada yang ketiga menurut saya ada kepastian keselamatan, ya karena dia Tuhan. Jadi dia menjamin kepastian keselamatan. Karena dia Tuhan pencipta langit dan bumi, makanya dia penuh kasih. Nah, lalu Tuhan yang benar itu dia harus mengungkapkan pribadi, ya, mengungkapkan pribadi dirinya. Jadi kalau ada Tuhan yang diam-diam ngumpet-ngumpet, dia di mana, umatnya di mana, itu bukan Tuhan, ya kan? Dia harus mengungkapkan pribadi dan jati dirinya gitu. Lalu Tuhan itu harus maha tahu. Dia harus mau tahu karena dialah penguasa langit dan bumi, dia yang empunya langit dan bumi, ya dia harus maha tahu. Jadi kalau ada pernyataan-pernyataannya yang konon lewat dari nabinya gitu, lewat perkataan dari mulut nabinya, tetapi perkataannya itu tidak menunjukkan bahwa dia maha tahu, lah itu adalah indikasi gitu loh. Karena Tuhan itu dia pencipta, ya kan? Lalu ajaran-ajarannya itu ya karena dia itu adalah Allah yang kudus, yang suci ya. Ajarannya dilarang atau sama sekali tidak boleh bertentangan dengan hati nurani. Kalau ada ajaran yang bertentangan dari hati nurani itu bukan berasal dari Tuhan. Lalu ya udah itu saja. Itu saja sih ini saya. Itu saja kriterianya. Ada 4 ya. Ya, terima kasih. Yo. Sudah dicukupkan Bu Uti. Waktu masih 1 menit 55. Ya, terima kasih Bu Uti. Ternyata Bu Uti tidak memaksimalkan waktu yang telah kami berikan. Nah, mungkin selanjutnya adalah 5 menit kedua ya, untuk memperdalam tentang tema kita kali ini. Fokus kepada tema, manakah Elohim yang benar, Trinitas atau Tauhid? Di mana tema kita kali ini sudah disepakati oleh kedua narasumber. Nah, mungkin 5 menit ini boleh dibuat menyanggah, atau juga boleh memperdalam atau mempertajam argumen sesuai dengan tema kita malam hari ini. Oke, 5 menit selanjutnya untuk Ustadz Zuma. 5 menit berjalan setelah Ustadz Zuma berbicara. Silahkan.
Baik. Jadi berbicara mengenai esensi Sang Pencipta alam semesta. Seperti yang saya bahasakan tadi ya. Ada beberapa kriteria Tuhan itu dikatakan sebagai Tuhan yang benar. Yang pertama, Tuhan ini tentu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan makhluk. Itu intinya. Kalau ada Tuhan yang serupa dengan makhluk, itu bukan Tuhan yang benar, tetapi dia adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan itu tidak bersilsilah. Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Kalau ada Tuhan yang beranak dan diperanakkan, lagi-lagi itu bukan Tuhan, tapi itu adalah makhluk. Yang kedua, Tuhan itu adalah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Tempat makhluk itu berdoa. Tempat makhluk itu meminta. Itulah Tuhan. Tapi ketika ada Tuhan yang berdoa kepada Tuhan lain, itu bukan Tuhan. Sekali lagi saya mengatakan, dia adalah makhluk. Yang ketiga, Tuhan itu hanya satu. Tunggal dia. Tidak ada Tuhan di samping kiri, di samping kanannya. Kalau ada Tuhan yang di samping kirinya, ada Tuhan lagi, di samping kanannya juga ada Tuhan. Itu bukan Tuhan yang benar, tetapi dia adalah kumpulan dewa-dewa. Nah, apakah kemudian yang saya sampaikan ini adalah merupakan sesuatu konsep yang merupakan hanya klaim semata? Tidak. Tuhan itulah yang kemudian yang menyatakan dirinya tentang apa yang saya katakan tadi. Quran surah Al-Mu'minun ayat 91 menyatakan dirinya Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Lalu kemudian di dalam surah Fatir ayat 15, Tuhan itu yang benar adalah Tuhan tempatnya bergantung segala sesuatu. Lalu kemudian yang ketiga, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Juga diterangkan di dalam Al-Ikhlas dan juga Al-An'am ayat 101. Dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk, diterangkan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11. Nah, inilah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Bukan hanya Tuhan di ajaran agama Islam. Misalnya Tuhannya Nabi Musa di dalam Ulangan 4 ayat 35. Tuhannya Nabi Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 22. Di dalam Mazmur 86 ayat 8. Kemudian Tuhannya Raja Salomo juga di 1 Raja-Raja 8:23. Kemudian Tuhannya Nabi Yesaya, ya, Yesaya 43 ayat 10, 44 ayat 6, 45 ayat 5 dan 6 ayat 9. Lalu kemudian Tuhannya Nabi Isa alaihissalam, Markus 12 ayat 29, Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 17 ayat 3. Jadi saya tidak mengklaim, karena ini adalah ajaran para nabi. Ya, Tuhannya Rasulullah Muhammad SAW juga diterangkan dalam surah Al-Ikhlas, Al-Baqarah ayat 255. Jadi ini bukan klaim, ini adalah fakta di dalam ajaran Islam, berkesesuaian dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Jadi tidak ada Tuhan itu beranak, tidak ada Tuhan itu tergantung kepada Tuhan lain, tidak ada Tuhan itu memiliki kesetaraan atau memiliki sekutu, dan tidak ada Tuhan itu kemudian serupa dengan makhluk lainnya. Ini yang saya katakan bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan tidak ada Tuhan-Tuhan di samping dirinya, sehingga dia tidak dikatakan sebagai Tuhan satu-satunya. Yesus di dalam ajarannya kepada Bani Israel, Yohanes 17 ayat 3, dengan terang memberikan bonus yang jelas kepada pengikut-pengikutnya dari Bani Israel. Kalau ingin mendapatkan hidup yang kekal, konsepnya, kuncinya, kata Yesus, ya, engkau Bani Israel mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan Allah yang benar itu. Jadi Yesus dalam waktu yang sama menunjuk Allah 100%, Allah satu-satunya yang benar, dan menunjuk dirinya di waktu yang sama 100% manusia utusan Allah. Jadi jelas apa yang saya jabarkan tentang Tuhan, itu juga diajarkan oleh Yesus. Antara ajaran yang saya sampaikan pada malam hari ini, senada, seirama, seia sekata dengan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya yang asli, yaitu Bani Israel. Jadi kalau ada kemudian ajaran yang mengajarkan menyembah kepada Yesus, kita patut curigai itu adalah ajaran yang tidak berasal daripada Yesus. Demikian.
Terima kasih Ustadz Juma atas 5 menit keduanya. Nah, untuk 5 menit kedua selanjutnya akan dipaparkan oleh Bu Uti buat boleh menyangga ataupun memperdalam argumen yang penting masih berkorelasi dengan tema kita malam hari ini. 5 menit berjalan setelah Bu Uti Watimena berbicara. Silakan. Silahkan Bu Uti. Ya, sorry lagi di mute. Ya, terima kasih Pak Juma. Pak Juma itu sebetulnya membuat kriteria sendiri yang sesuai dengan asumsinya sendiri, lalu digadang-gadangkan mengatakan bahwa itu adalah kriteria dari Tuhan gitu loh. Nah, Tuhan yang benar itu Pak Juma mengatakan bahwa di dalam Al-Mu'minun tidak ada yang lain ya, tidak ada yang lain. Mengatakan seperti itu. Jadi maksudnya Esa gitu kan, tetapi dipatahkan sendiri dengan pernyataan dari Allah sendiri. Allah sendiri mengatakan dia tidak ada yang lain, tidak ada penolong, tetapi dia menyebut dirinya kami ya. Satu itu ya, satu. Dia menyebut dirinya kami. Kami itu jamak ya. Lalu kalau satu itu aku gitu kan. Nah, lalu Tuhan itu tempat bergantung katanya kan. Nah, kalau Tuhan tempat bergantung, bagaimana Tuhannya Pak? Lalu di sini sebentar. Tuhan tempat bergantung ya. Jadi Tuhannya maksudnya Allah itu tempat umatnya bergantung. Nah, sekarang bagaimana mungkin, pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah tempat bergantung sedangkan dia tidak pernah menyatakan diri, tidak pernah terlihat apa yang digantung, apa yang dipercayakan kepada dia, karena dia tidak pernah ketahuan di mana dia, bagaimana rimbanya, tidak pernah memperkenalkan diri, bagaimana mempercayai mengandalkan diri kepada yang tidak ada gitu kan. Lalu Tuhan tidak serupa dengan makhluk ya. Ketika dikatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk, saya juga setuju ya kan, karena tidak ada makhluk yang serupa dengan Tuhan. Tetapi yang perlu Pak Juma ketahui, katanya Pak Juma mengatakan bahwa Allahnya itu zat gitu kan. Allahnya zat yang tidak serupa dengan makhluk, tidak ada apapun yang sama dengan dia gitu kan. Tidak tergantung dengan apapun, tetapi mengatakan dirinya esa gitu kan. Bukan esa, dia mengatakan dirinya tauhid. Nah, tauhid itu sendiri ya sudah bergantung, patah di situ ya, bergantung dengan jumlah ya kan, ada ya yang sama serupa dengan apa yang ada di bumi ini, ada dalam hitungan jumlah 1, 2, 3 ini hukum di bumi, ada di bumi ya kan, sama. Jadi dikatakan bahwa Allah tidak serupa dengan makhluk juga itu nggak benar gitu, nggak sesuai dengan deklarasi dari Pak Juma sendiri ya kan, dengan mengatakan Tuhan itu satu gitu kan, 1, 2, 3 itu sudah ada di muka bumi ini. Jadi tidak ya, itu tidak sama dengan, jadi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pak Juma sendiri ya kan. Lalu dikatakan Tuhan yang disembah para nabi, oh maaf gitu kan, Tuhan yang disembah para nabi. Di dalam Quran sendiri mengatakan bahwa orang Yahudi punya Tuhan sendiri gitu kan, orang Nasrani punya Tuhan sendiri ya kan, Allah mereka punya Tuhan sendiri gitu. Jadi semua kriteria yang dikasih oleh Pak Juma ini ya ngawur gitu, hanya menetapkan. Lalu dia mengatakan bahwa di dalam Mazmur 86, saya lihat dulu ya, apa itu Mazmur 86, saya buka dulu. Sabar ya, Mazmur 86, itu bicara apa? Saya nggak terlalu hafal banyak-banyaknya, 86. Nah, di situ Pak Juma mengatakan apa? Udah kebiasaan Pak Juma nih, cuma pinter ambil-ambil ayat orang ya. Mazmur 46 ayat 8, ya kan? Tidak ada seperti engkau di antara para Allah. Nah, para Allah itu hurufnya kecil, itu artinya para berhala-berhala. Ya Tuhan, Tuhan di sini adalah Elohim, ya kan? Tuhan itu disebut Elohim, ya Tuhan huruf kecil. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat, ya kan? Tidak ada yang seperti apa yang kau buat. Lalu dikatakan itu segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan, dan akan memuliakan namamu. Tuhan di sini adalah Elohim, bukannya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu, ya kan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Nah sekarang Pak, yang dimaksud oleh tidak ada yang seperti engkau di antara para Allah itu
Artinya para Allah itu bukan ini ya, bukan Tuhan-Tuhan, tetapi para Allah itu para dewa-dewa, para berhala-berhala, Allah huruf kecil di sini. Dan yang dimaksud di dalam Mazmur 86 ini adalah Tuhan yang penebus dan juru selamat. Ini yang ditekankan oleh Daud ya. Saya akan kasih ayatnya, yaitu di dalam ya, Tuhan yang menebus ya, Tuhan yang menebus, Mazmur 45. Coba kita buka ya. Mazmur 45 itu yang tidak sama seperti dia adalah Tuhan yang penebus dan juru selamat yang menyelamatkan Raja Daud dari dosanya ya. Lalu kita buka ya. Masih ada waktu enggak? Dan setelah itulah. Ya, setelah itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Uti telah memaksimalkan waktunya semaksimal mungkin. Nah, tadi kita telah melaksanakan sesi opening selama 2 kali putaran. Mungkin kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Nah, di dalam sesi tanya jawab ini, penanya memiliki porsi 2 menit untuk menanyakan apa yang ingin dia ketahui. Lalu penjawab memiliki porsi 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari si penanya. Mungkin untuk putaran pertama, 2 menit pertama, timer. Ya. Ya, sebentar diganti. Mungkin penanya pertama bisa dipaparkan oleh Bu Uti untuk menanyakan kepada narasumber Islam. 2 menit berjalan setelah Bu Uti berbicara. Silahkan. Ya, Pak Juma, saya mau tanya. Tadi pertanyaannya tadi apa ya? Tuhan yang disembah para nabi. Ya, Tuhan yang disembah para nabi, mana ayatnya yang mengatakan para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama itu, para nabi sebelum apa? Sebelum Muhammad itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja saya mau minta. Sudah cukup, Bu Uti? Ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang telah Bu Uti berikan. Nah, sekarang jawaban yang akan diberikan oleh Ustadz Zuma. 5 menit berjalan setelah Ustadz Zuma berbicara. Silahkan. Baik. Coba Bu Uti bisa nggak baca Yesaya 5 ayat 16? Boleh moderator ditampilkan ayatnya? Oke, saya bantu. Pak, saya minta dari Quran, Pak. Oh, dari Quran. Dari Quran, jangan dari ayat saya. Saya minta sabar, Bu Uti, tolong ditahan dulu. Nanti bisa disanggah. Yesaya berapa? 5? Yesaya 5 ayat 16. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Jadi di ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan semesta alam itu maha tinggi, ta'ala, ya, dan maha suci, ya, subhanah. Jadi Tuhan yang disembah oleh umat Islam, yaitu maha suci, maha tinggi, itu adalah Tuhan semesta alam yang disembah oleh para nabi. Lalu kemudian dalam Al-Quran, salah satu ayat yang menerangkan bahwa nabi-nabi terdahulu itu adalah menyembah kepada Tuhan yang sama yang disembah dengan Yesus. Itu ada di dalam surah Ali Imran ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi, dan seterusnya. Dikatakan bahwa dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu wahai para nabi mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Para nabi tersebut menjawab, kami mengakui. Lalu Allah berfirman, kalau demikian, saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi pula bersama-sama denganmu. Jadi Al-Quran itu sangat jelas menerangkan bahwa Allah yang berfirman pada mereka nabi-nabi ini, yang diutus kepada Bani Israel. Itu sangat jelas dikatakan di dalam Al-Quran. Jadi ketika ada ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhannya Bani Israel, itu salah. Ya, karena kami mengimani bahwa Tuhan yang kami sembah adalah esensi yang membawa Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir. Di dalam kitabnya Bani Israel diterangkan ya, di dalam Keluaran 20 ayat 3, di situ dikatakan jangan ada padamu sembahan lain di hadapan.
Di ayat 2-nya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Lalu kemudian di dalam Kejadian 17 ayat 7 juga diterangkan bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi jelas di sini Tuhan yang datang kepada Abraham menjanjikan dirinya yang berjanji akan menjadikan dirinya sebagai sembahan bagi Abraham, anak-anak Abraham, keturunan Abraham secara turun-temurun. Jadi jelas apa yang kami sembah adalah Sang Pencipta alam semesta yang menyatakan diri kepada Abraham, lalu berjanji kepada Abraham dan anak-anaknya akan menjadi sembahannya untuk selama-lamanya. Jadi ini sudah menjawab pertanyaan Ibu Uti. Jelas di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, Ali Imran, situ dikatakan, qalu aqrarna qala fashhadu, lalu dikatakan wa ana ma'akum minasyahidin. Kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku bersaksi bersama dengan kamu. Ini bercerita tentang Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kalian bersaksi tentang Rasul yang akan kuutus nantinya? Jadi ini berbicara mengenai praeksistensi Rasulullah Muhammad SAW. Lalu nabi-nabi ini ya juga di praeksistensi mereka juga mengakui bahwa kami beriman, kami percaya, kami berjanji untuk mengikuti dan mengamini perjanjian ini terhadap apa yang Allah ceritakan, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perjanjikan terhadap seorang Rasul yang kemudian datang sebagai khatam nabiyyin. Nah, ini jelas di dalam Al-Quran, demikian juga di dalam Yesaya 5 ayat 16 yang saya katakan tadi, dan juga seluruh para nabi mengajarkan tentang ajaran menyembah kepada satu Tuhan, yang saya terangkan tadi, bagaimana kemudian Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Yesaya, semuanya, termasuk Yesus, mengajarkan kepada esensi yang satu, yaitu pencipta alam semesta. Jadi Tuhan yang kami sembah, itu tidak menceritakan dirinya pernah nuzul menjadi makhluk, pernah nuzul menjadi sosok ciptaan, pernah nuzul menjadi seorang anak, pernah nuzul menjadi orang yang pernah disunat, dan pernah nuzul menjadi makhluk yang pernah menjadi mantan mayat. Tidak ada satupun nabi yang pernah mengajarkan ajaran-ajaran seperti itu, terkecuali ajaran yang bersumber dari luar, dari ajaran dari Bani Israel dan juga Bani Ismail. Terima Demikian. kasih, waktu sudah habis dan pas. Nah, untuk 2 menit selanjutnya akan digunakan oleh Ustadz Zuma untuk bertanya kepada Bu Uti Wati Mena. 2 menit berjalan setelah Ustadz Zuma berbicara. Silakan. Baik. Tuhan itu seperti yang saya gambarkan di awal, dialah pencipta alam semesta. Ya, Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Uti, jangan pernyataan Yesus sebagai pencipta alam semesta, atau jangan pernyataan Yesus sebagai esensi yang berkuasa atas segala sesuatu. Saya hanya ingin bertanya kepada Bu Uti, adakah Yesus mengajarkan dirinya setara dengan Bapa? Silakan. Terima kasih untuk Ustadz Zuma atas pertanyaan yang diberikan kepada Bu Uti. 5 menit selanjutnya akan digunakan untuk menjawab pertanyaan daripada Ustadz Zuma. 5 menit berjalan setelah Bu Uti Mena berbicara. Silahkan. Ya, saya saya hanya menyanggah dulu ya pernyataan dari Pak Juma yang dia mengatakan di Yesaya 5 ayat 16 itu ya. Yesaya 5 ayat 16 tolong buka lagi dong, saya mau lihat tadi Tuhan semesta. Bisa nggak? Oke. Bisa. Ya, sila Bu Uti. Ya, tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti padangnya sendiri, dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang. Ya,
Tuhan Tuhan di situ maksudnya adalah YHWH, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai untuk menunjukkan atau mendukung pernyataan dari Pak Juma. Salah ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ tidaklah kudus ya, di sini yang maha kudus dan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Tidak ada ayat yang seperti ini di dalam Al-Qur'an. Jadi ini adalah TUHAN ini adalah terjemahan dari YHWH ya, nama lain dari YHWH. Jelas ini bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Pak Juma bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirim atau merupakan Tuhan dari para nabi-nabi sebelumnya ya, dengan mengambil ayat Ali Imran. Tetapi maaf, saya juga ada ayatnya yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengirim siapapun ya, tidak mengirim siapapun rasul manapun selain daripada Muhammad sendiri. Jadi jelas ini pengakuan dari Allah yang mengatakan bahwa nabi rasulnya sendiri itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa itu cuma hanya yang lain, bukanlah utusannya ya. Di dalam Al-Anbiya ya. Al-Anbiya berapa nih, sebentar. Al-Anbiya 21 ayat 25. Ya, Al-Anbiya 21 ayat 25 dengan jelas mengatakan seperti ini. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, ya kan? Tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku, gitu kan? Lalu juga dikatakan di dalam Al-Anbiya 21 ayat 7, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Jadi maaf ya, segala Nabi Musa itu bukan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia hanyalah Tuhan untuk Muhammad. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui ya. Jadi nggak ada rasul, nggak ada nabi kecuali laki-laki ya. Yang jelas bukan rasul, bukan nabi. Jadi ayat ini mematahkan pernyataan dari Pak Juma sendiri ya, yang adalah ayat-ayat kontradiksi gitu kan. Lalu di situ juga dikatakan bahwa Muhammad sendiri mengatakan kami diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang ada di negeri Mekah ini, gitu kan. Tuhan di negeri Mekah itu di kalau nggak salah ya, di mana ya, ini di dalam Al-An'am 91. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini atau Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang yang berserah diri. Jadi itu ya, jadi salah ya. Tuhan kami bukanlah Tuhannya Pak Juma, karena Tuhannya Pak Juma adalah Tuhan yang tidak mengutus rasul siapapun selain Muhammad gitu ya. Jadi Musa dan yang lain-lain itu bukanlah Tuhannya, bukan menyembah Tuhannya Pak Juma. Lalu Pak Juma juga mengatakan bahwa di dalam Keluaran 20 itu jangan ada ilah lain daripadaku. Jangan ada ilah lain daripadaku itu Allah huruf kecil, Pak. Allah huruf kecil itu dikatakan bahwa adalah Allah yang berhala dan Allah yang hampa, Allah segala bangsa gitu kan. Allah di luar bangsa Israel itu dikatakan di dalam Alkitab adalah Allah yang berhala dan hampa, ya termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, Pak. Karena ditulis di sini, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala dan hampa. Lalu apalagi? Adakah Yesus setara dengan Bapaknya? Oh tidak, Alkitab kami Trinitas mengatakan bahwa Yesus bukanlah Bapa, Bapa bukanlah Yesus, tetapi Yesus itu adalah firman yang berasal daripada Bapa gitu. Itulah pertanyaannya, nanti saya akan lanjutkan lagi. Nah lalu apalagi tuh? Ya itu saja, jadi jelas ya. Muhammad bukanlah penyembah Elohim. Lalu Musa bukan penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Yesaya 5 ayat 16 Tuhan di situ adalah YHWH. Oke? Terima kasih, waktu habis Bu Uti untuk jawaban yang Bu Uti berikan. Nah, untuk putaran kedua 2 menit akan digunakan Bu Uti Watimena untuk bertanya lagi kepada narasumber Islam yakni Ustadz Zuma. Berjalan, pertanyaan dimulai setelah Bu Uti berbicara, silahkan.
Ya, Pak Juma masih nggak bisa menunjukkan kepada saya mana ayat yang menyatakan bahwa Nabi Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, jelas karena ayatnya tadi kontradiksi. Mana Nabi Musa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Caranya dengan pergi mengitari Ka'bah. Karena itu lalu dengan pernah menyatakan bahwa Musa itu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dia. Untuk menjadi Islam, untuk menjadi penyembah Allah, ya harus melakukan itu. Nah, saya minta gitu. Di mana Musa pernah mengindikasikan bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Ya, terima kasih Bu Uti atas pertanyaan yang diberikan kepada Ustadz Zuma. Sekarang giliran Ustadz Zuma menjawab pertanyaan daripada Bu Uti. 5 menit berjalan setelah Ustadz Zuma berbicara. Silahkan. Baik. Jadi saya merasa kesulitan ya tanya jawab dengan Ibu Uti. Kenapa saya kesulitan? Pertama, Bu Uti tidak ngerti original teks kitabnya. Kedua, dia tidak ngerti original teks kitab saya, tetapi berbicara mengenai Tuhan saya dan Tuhannya para nabi. Dia sedikit pun tidak pernah berbicara tentang Tuhannya. Malu kali ya, diumpetin Yesusnya. Dia hanya membahas Tuhan saya, Tuhannya Musa, dan Tuhannya para nabi. Sementara Tuhan kami dengan nabi-nabi itu sama. Ketika berbicara mengenai Tuhannya Musa, berarti Anda sedang berbicara tentang Tuhan kami. Di dalam Al-Quran, seperti yang Anda terangkan tadi melalui terjemahan yang Anda tidak pahami original teksnya. Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun, ya saya ulang. Dan kami tidak mengutus seorang utusan pun sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku. Jadi Allah yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dirinya dengan tegas, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qabli mir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Hai Muhammad, kami tidak mengutus seorang utusan pun. Utusan di sini rasul, utusan di sini nabi. Sebelum kamu, melainkan, kecuali kami mewahyukan kepada mereka, baik itu Abraham, baik itu Musa, baik itu Daud, baik itu Salomo, baik itu Yesus, kami wahyukan kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi ini seruan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, seruan Allah kepada seluruh nabi-nabi, seruan Allah kepada seluruh manusia, seluruh umat nabi dari yang diutus oleh Allah untuk menyembah hanya kepada Allah. Berarti Tuhan kami sama. Tuhan kami sudah mengatakan itu. Muhammad, saya tidak pernah mengutus seorang rasul pun, utusan pun, nabi baik pun rasul sebelum kamu. Melainkan pada saat aku mengutus mereka, aku mengatakan kepada mereka bahwasanya ketahuilah wahai para nabi, wahai para rasul, tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku. Maka sembahlah olehmu sekalian akan diriku. Jadi sangat lucu kemudian ketika Ibu Uti bertanya, mana buktinya Musa menyembah Allah? Mana buktinya Daud menyembah Allah? Mana buktinya Yesus menyembah kepada Allah? Al-Quran itu menerangkan dengan penuh keabsahan, kevalidan. Wahai umat Islam, ketahuilah Tuhan yang berfirman yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan Roh Kudus, malaikat Jibril. Dialah Tuhan satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu ketika Anda mengatakan, Allah mengatakan Tuhan negeri Mekah, apa
Apa bedanya ketika Tuhan datang kepada Bani Israel, Tuhan juga menyatakan diri sebagai Eloi Israel, Tuhan Israel. Apakah itu berarti dia Tuhan untuk orang Israel saja? Tuhan tidak untuk tempat lain, untuk bangsa lain? Apakah sekecil itu maksudnya? Maka karena itulah kemudian saya kesusahan ketika saya berdialog dengan orang yang tidak paham Al-Quran, tidak paham Asbabul Nuzul. Ayat yang Anda maksud, ketika Rasulullah Muhammad SAW menyerukan tentang Tuhannya kepada seluruh jazirah Arab, bahwa Tuhannya adalah Allah Mekah, itu membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta, bukan Tuhan-Tuhan para suku-suku. Karena pada saat itu setiap suku bangsa Arab memiliki Tuhan-Tuhan sendiri. Tuhan dalam kapasitas kecil. Maka Rasulullah Muhammad SAW datang menyatukan satu Tuhan itu, yaitu Allah Rabbus Samawati wal Ard. Demikian. Ya, terima kasih atas 5 menit yang telah Gurunda berikan. Nah, selanjutnya tanya jawab terakhir 2 menit untuk Gurunda Zuma untuk bertanya kepada Bu Uti Watimena. 2 menit berjalan setelah Gurunda berbicara. Silakan. Baik, kembali kepada pertanyaan saya tadi. Kami yang mendapatkan pengajaran dari Bani Ismail, di mana pengajarannya satu sumber dengan Bani Israel. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau bahasa Ibrani mengatakan Yod He Vav He, bahasa Aramaik dalam bahasa Arab dikatakan Allah, itu tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Apatah lagi esensi Tuhan pencipta alam semesta itu sendiri yang telah mengangkat janji kepada Abraham untuk keturunannya secara turun-temurun, bahwa esensi dirinya akan menjadi sembahan bagi Abraham, anak-anaknya, keturunannya secara turun-temurun. Itu nggak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Lalu kemudian ada sosok yang dituhankan di tengah-tengah sosok ini justru mengajarkan menyembah kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yaitu yang dikenal oleh saudara Bani Israel dengan sebutan Hasem, yang dikenal kami sebagai Muslim dengan sebutan Allah. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang disembah oleh orang Kristen bernama Yesus, yang adalah manusia, yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, itu setara dengan sembahannya sendiri? Yesus setara dengan sembahannya Yesus itu sendiri. Yesus mengatakan, aku menyembah, kami menyembah apa yang kalian tidak kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Pertanyaan saya kembali, apakah Yesus setara? Jangan satu, dalam arti kata Yesuslah Tuhan itu. Jangan terlalu jauh, karena Yesus itu adalah manusia. Pertanyaan saya sederhana, apakah Yesus setara dengan yang berfirman kepada Yesus? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaan kedua yang diberikan Ustadz Zuma kepada Bu Uti Watimena. Selanjutnya waktu Bu Uti untuk menjawab selama 5 menit. 5 menit berjalan setelah Bu Uti Watimena berbicara. Silahkan. Ya, saya mau kasih tahu kepada Pak Juma bahwa Pak Juma tidak bisa mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertauhid itu adalah YHWH yang Trinitas gitu ya. Karena di dalam Pak Juma memakai ayat Alkitab di dalam Keluaran 20 itu ya, Keluaran 20, jangan ada padamu Allah lain daripadaku. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 ya, sebab segala Allah segala bangsa itu adalah berhala ya. 1 Tawarik 16 ayat 26, tolong dibuka dong. 1 Tawarik 16 ayat, ada enggak itu? Tolong dibuka kalau ada 1 Tawarik 16. Ya, 1 Tawarik 16 saya langsung ya, takut habis waktunya ya. 1 Tawarik 16 ayat 26 mengatakan dengan jelas kepada Pak Juma bahwa ini dia ayat 26. Dikatakan di situ, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ya, Tuhan di situ adalah YHWH. Justru saya yang belajar, saya yang belajar original teksnya, karena TUHAN itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berasal dari kata YHWH. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani itu YHWH, bukanlah
bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Jelas itu berbeda gitu loh. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala dan Tuhanlah yang menjadikan langit. Allah bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Karena YHWH mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bukan berarti bahwa dia bukanlah Allah orang Indonesia, bukan, tetapi itu adalah nama dia. Nama dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu di luar nama itu adalah Allah yang berhala. Mazmur 96 ayat 5. Sebab segala berhala adalah hampa, ya, sebab segala Allah adalah hampa. Itu dia, tidak ada Allah yang seperti itu. Lalu Pak Juma mengatakan bahwa tidak ada rasul yang diutus oleh Allah sebelum Muhammad, tidak ada rasul, tetapi mewahyukan. Nah, ini dia kerancuan dari Pak Juma. Ketika orang diutus, ya dia diwahyukan, Pak. Mana bisa Bapak bilang dia tidak diutus tapi diwahyukan? Ini kebolak-balik gitu loh. Ini ngaco, ini nggak karu-karuan gitu. Bagaimana Pak Juma mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus tetapi dia tidak diwahyukan, atau Nabi Muhammad diwahyukan tetapi dia tidak diutus? Ini kayaknya akal-akalan gitu loh untuk mengalihkan pemikiran. Mana ada orang diwahyukan tetapi tidak diutus? Orang yang diwahyukan itu adalah orang yang dipilih, yang diberikan mandat untuk mendapatkan ilham. Jadi ketika dia diutus, ya dia diwahyukan. Jadi salah, Pak Juma nggak bisa bohong-bohongin saya dengan mengatakan seperti ini. Ya, mana ada orang yang diwahyukan tapi tidak diutus, yang diutus tapi tidak mendapat wahyu. Mana ada yang begitu, Pak? Mana bisa dipisah-pisahkan. Lalu Pak Juma juga mengatakan bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa Jibril itu adalah Roh Kudus? Oh, beda, Pak. Karena Roh Kudus itu adalah beda sekali karakternya dengan yang menghampiri Muhammad. Ketika Jibril menghampiri Maria, menghampiri Zakaria, menghampiri Yusuf, dia mengatakan jangan takut. Tetapi ketika Bapak mengatakan Jibril itu adalah Roh Kudus, tetapi ketika dia menghampiri Muhammad, dia mencekeknya gitu loh. Dia mencekeknya, lalu dia berkarakter seperti itu. Beda karakter, Pak, dan bukan itu. Lalu Muhammad juga mengatakan bahwa dia tidak tahu apa itu roh gitu kan. Di dalam salawat ini ya, Al-Isra 17 ayat 85, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah roh itu urusan Tuhanku gitu kan. Roh itu utusan Tuhanku, aku tidak diberikan pengetahuan melainkan sedikit dikatakan. Lalu yang punya roh itu siapa, Pak? Yang punya roh itu Yesus. Yesus itu dia punya roh, Pak. Dan Tuhan kami itu adalah roh. Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat berapa tuh? Ya, Yesus juga memiliki roh. Jadi, ya itu dia. Yang urusan Muhammad mengatakan roh itu adalah urusan Tuhanku dan Tuhan kami itu adalah roh, Pak. Sedangkan Tuhan Bapak itu zat. Bagaimana bisa Bapak mengatakan itu adalah oknum yang sama? Oh, beda, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Lalu Bapak mengatakan bahwa pertanyaannya apakah Yesus setara dengan Elohim? Nah, ini dia. Apakah Yesus setara dengan Elohim? Nanti setelah ini saya akan jawab karena panjang. Saya akan buka di dalam Yohanes 5. Mari dibuka dulu, Pak. Yohanes 5 ayat 19. Coba kita baca. Yohanes 5 mungkin ayat langsung 19. Budi, tinggal 10 detik iya. langsung dibacakan. Ayo. Ya udah habis ini deh. Ya setelah ini. Yohanes 5 ayat 19. Ya, terima kasih. Waktu Bu Uti habis, 5 menit telah dihabiskan oleh Bu Uti untuk menjawab pertanyaan daripada Bang Juma. Nah, kita telah melewati sesi tanya jawab selama 2 kali putaran. Mungkin selanjutnya akan kita adakan sesi battle ya, selama 15 menit. Dalam sesi battle ini, kedua narasumber boleh saling sanggah-sanggahan, tetapi tetap teratur dan dikondisikan. 15 menit ya Pak Yans. Tadi udah 2 kali ya. Udah, Bu Uti 2, Bang Zuma tadi sudah 2. Nah, sekarang sesi battle ya selama 15 menit. 2, 10. Jadi kita hanya berapa menit kita? 1 jam insya Allah saya paskan. 1 jam aja ya. Nah, dalam sesi battle ini kedua narasumber boleh saling sanggah-sanggahan, tetapi tetap teratur dan tetap menjaga etika daripada diskusi kita malam hari ini. Mungkin boleh dimulai daripada Bu Tiwati Mena, kayaknya tadi kurang puas untuk menjabarkan jawabannya. Silahkan, 15 menit berjalan. Ya,
Pak Juma mengatakan Tuhan lemah, bukan sifat Tuhan yang lemah. Tidak ada Tuhan yang lemah, Pak. Tidak ada Tuhan yang lemah. Yang menjadi pertanyaan saya untuk Pak Juma adalah ketika Tuhan itu dia menghapus dosa, dia menebus dosa, dia menghapus dosa, menebus dosa, menetapkan dosa, dan dia mengampuni dosa. Lalu ada juga, lalu pertanyaan saya, apa fungsi dari Hajar Aswad ketika dikatakan bahwa Hajar Aswad itu juga dia menyerap dosa. Ketika dikatakan bahwa Hajar Aswad itu menyerap dosa, itu artinya bahwa Hajar Aswad itu merupakan perwakilan dari Pak Juma, perwakilan dari Tuhan yang menyerap dosa, karena otoritas penyerapan dosa, otoritas yang ada dalam ranah dosa itu adalah Tuhan gitu loh. Jadi ketika dikatakan ada batu yang menyerap dosa, bagaimana? Saya minta keterangan dari Pak Juma. Lalu Pak Juma juga saya mau minta keterangan dari Pak Juma ya. Tuhan tidak ada yang serupa dengan dia. Misalnya ada Tuhan yang seperti makhluk. Tuhan mana yang seperti makhluk, Pak? Tuhan yang serupa dengan dia. Kalau Bapak mengambil ayatnya di dalam Yesaya 43, itu ayatnya secara gamblang mengatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan dia, yang penebus dan juru selamat, yang menebus umatnya dengan memberikan manusia sebagai ganti nyawa manusia. Nah itu dia. Jadi saya mau tanya Pak ya, Bapak mengatakan tidak ada yang serupa dengan apapun. Lalu apakah Bapak mengatakan bahwa itu Yesus? Ketika Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang serupa dengan Tuhan, maaf, karena ayat yang Bapak pakai itu juga ngawur. Yesaya 43 itu bicara tidak ada yang sama seperti Yesus, tidak ada yang sama seperti Elohim, yang penebus dan juru selamat, yang menebus, yang menyelamatkan umatnya. Nah, sekarang saya sudah mengatakan tadi ya bahwa Allah yang benar itu Allah yang benar itu dia memberikan pengertian ya, dia memberikan pengertian, dia memperkenalkan diri gitu loh. Nah, sekarang bagaimana Bapak mengatakan ya, seorang Tuhan ya, oknum Tuhan harus mengungkapkan pribadi dan jati diri Allah itu sendiri. Mana pengungkapan pribadi dan jati diri Allah itu terhadap terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu Pak. Silakan. Oke, jadi yang pertama yang saya ingin sanggah di sini ya, kaitannya dengan tuduhan Hajar Aswad itu menghapus dosa, sehingga dianggap Hajar Aswad itu adalah Tuhan. Padahal di dalam ajaran agama Islam, membersihkan duri di jalan raya juga itu adalah menghapus dosa. Berpuasa juga menghapus dosa, bersedekah juga menghapus dosa. Artinya, yang dimaksud dengan berziarah kepada tanah Mekah dan kemudian melakukan prosesi yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW, itu upaya ke sana itulah yang menjadi nilai penghapus dosa, bukan karena menyentuh batu. Ini yang perlu dipahami. Lalu kemudian kaitannya dengan hal ini, ya, tuduhan-tuduhan orang-orang yang menganggap umat Islam itu menyembah batu karena dia adalah menghapus dosa. Di dalam kitabnya Bani Israel, Yosua 24 ayat 27, sesungguhnya batu ini adalah saksi. Ya, dia akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab telah didengarkan segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Batu dianggap mendengarkan ucapan Tuhan. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allah. Satu poin yang ingin saya sampaikan ke Bu Uti. Jangan pernah Anda itu mengklaim kata Allah, ketika Anda menjelaskan dan ingin membedakan antara sembahan kami dengan Bani Israel. Ingat, kata Allah hanya ada di dalam kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Di kitab-kitab lain di luar Indonesia, kitabnya orang Kristen itu tidak ada kata Allah di dalamnya. Ini yang perlu Ibu Uti pahami dengan baik, sehingga tidak rancu nantinya. Kata Allah itu sepadan dengan kata Yod He Vav He di dalam bahasa Ibrani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, dan juga bahasa Arab. Dia adalah bahasa serumpun yang tidak bisa diganggu-gugat. Kemudian, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda adalah roh, itu sangat rendah itu. Ya, karena kenapa saya katakan Tuhan Anda sangat rendah? Karena Tuhan kami itu justru roh itu adalah pesuruh. Boleh dibilang bahasa kasarnya roh di dalam ajaran agama kami itu adalah batu. Maryam babunya Tuhan maksud saya, pesuruhnya Tuhan. Ya, Maryam 17 jelas dikatakan bahwa kami mengutus roh kami kepadanya. Jadi roh ini diutus, dia diperintah oleh Allah. Jadi Allah itu bukan makhluk, roh itu adalah makhluk, dia adalah ciptaan. Jadi dalam Al-Quran, pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri, berbaris-baris atau bersab-sab, dalam surah An-Naba ayat
38. Jelas roh bagi umat Islam hanyalah makhluk Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhannya orang Kristen itu adalah roh, sangat disayangkan karena dia masih diperintah oleh Tuhan kami. Lalu kemudian saya bertanya, mana bukti kesetaraan Yesus dengan Bapaknya? Anda hanya mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Itu tidak kena kepada pertanyaan. Anda menyembah Yesus, dan Yesus ini ya pernah dikatakan di dalam kitab Anda, dia adalah sosok Tuhan yang pernah mati. Apakah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu pernah mati? Tidak. Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Perjanjian lama telah masuk mereka, maka didapatinya bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah tidak ada. Ini mayat Tuhan. Apakah lebih relevan dengan Tuhannya Bani Israel, dengan Yesus yang dikatakan mayat Tuhan Yesus, dengan Allah yang mengatakan dirinya tidak ada Tuhan selain Dia, tidak tergantung apapun dengan dirinya, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, Dia tidak sama seperti makhluk. Itu lebih relevan dengan sembahannya Bani Israel dengan dibandingkan Tuhannya Kristen, mayat Tuhan Yesus telah dicuri oleh orang. Ini kita harus menggunakan dengan kacamata akal. Karena itulah kemudian jangan menyembunyikan identitas Tuhan Anda, yaitu Yesus anak Maria, yang disunat pada hari ke-8 ketika menjabarkan tentang konsep ketuhanan. Kenapa? Tuhan Anda dan Tuhannya Bani Israel itu tidak sama. Ini yang perlu dipahami oleh Ibu Uti. Silakan. Ya, makasih Pak Juma ya, Tuhan Anda. Ini saya 15 dong, dimatiin dong. Ya, halo. Ini 15 menit kita bagi dua, Bu. Oh gitu. Gitu. Ya, sekarang begini aja ya. Katanya apa tadi? Puasa menghapus dosa gitu kan. Lalu apalagi beramal menghapus dosa. Maaf Pak, tidak puasa tidak menghapus dosa, beramal tidak menghapus dosa karena kitab Bapak sendiri mengatakan bahwa dosa Bapak itu ditimbang-timbang, bukan Tuhanlah yang menghapus dosa gitu loh. Yang menghapus dosa itu adalah Tuhan gitu loh. Dan yang amal ibadah Bapak itu harus ditimbang, dan Bapak harus harus ditimbang mana berat, yang mana ringan. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa puasa juga menghapus dosa sama seperti batu yang dikatakan menghapus dosa, itu nggak benar Pak, itu salah gitu loh. Nah di dalam Al-Bani Sahihul Jami nomor 2184 dari Ibnu Umar, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan rukun Yamami akan menghapus dosa. Lalu di dalam Sunnah An-Nasa nomor 2919, sesungguhnya batu ini akan punya lisan dan dua bibir akan bersaksi bagi orang yang menyentuhnya di hari kiamat dengan cahaya yang benar. Nah ini ya, kalau Bapak sudah mengatakan seperti ini ya, Bapak juga mengatakan bahwa dengan menyapu halaman itu itu menghapus dosa. Nah yang perlu Bapak ketahui adalah yang menghapus dosa itu bukan menyapu halaman Pak, itu melakukan amal, dan amal ibadah Bapak itu akan ditimbang gitu loh. Lalu di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sepadan mana lagi ya. Ya, saya coba mau kasih tahu bahwa roh bagi umat Islam itu, orang Islam tidak mengenal prinsip roh, dan orang Islam dikatakan Allah dikatakan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya tentu saja karena dia zat. Semua roh itu dia beranak ya, siapapun Bapak yang adalah manusia, Bapak beranak, Bapak adalah dan binatang yang punya roh dia beranak. Tentu saja dia nggak beranak karena dia nggak punya roh. Dan roh itulah di dalam Alkitab mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Jadi Bapak tidak bisa mengatakan bahwa rohnya di dalam Yesus itu adalah ciptaan, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat. Zat tidak bisa memberikan roh. Yang memberikan kehidupan adalah roh. Allah itu, Elohim itu adalah roh, maka dia bisa memberikan roh kehidupan buat semua makhluk. Dialah Allah dari segala roh, dialah pangkal roh, dan dialah pemberi roh gitu loh. Karena dia hidup, maka dia bisa memberikan kehidupan kepada orang gitu loh. Jadi kalau dia zat, mana bisa dia bisa memberikan kehidupan kepada tiap orang, karena zat itu tidak hidup. Nah dari sini bisa dilihat bahwa Tuhannya Bapak bukan Tuhan saya. Dalil dari Bu Uti bahwa Tuhan kami itu adalah zat. Silakan. Hadits ataupun ayat Al-Quran. Monggo.
Saya mau bukti apakah tuduhan ibu yang Tuhan sudah Bapak. bertahun-tahun ini adalah Allah itu adalah zat. Silakan. Bapak minta saya Allah adalah zat. Kenapa Bapak minta ke saya? Bapak Ya, kan ada. ibu yang menuduh kan bahwa Tuhan saya adalah Ya, zat. saya Tunjukkan ya, dalil. ya sebentar, saya cari. Oke. Ya, saya cari silakan. sebentar ya, saya cari sebentar. Silakan, Karena saya nggak Bu hafal Ti. itu ada ya. Nah, sekarang saya mau jawab ini dulu ya. Saya mau jawab di mana kesetaraan Yesus dengan Bapa ya. Di situ di dalam Yohanes 5 ya, Yohanes 5 kesetaraan Yesus dengan Bapa itu kita baca dengan dengan gamblang ya, bahwa inilah dia. Yohanes 5 ayat 19, kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Yesuslah yang akan menghakimi Pak Juma. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal, dan Yesus telah memberikan hidup yang kekal kepada semua umat dengan kematiannya di kayu salib. Itulah dia Tuhan kami, Allah yang Trinitas, Allah yang menyatakan diri, Allah yang hadir, Allah yang tidak ngumpet seperti Allah yang mengaku tauhid. Oke. Lanjut ke ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukti bahwa Yesus dan Bapaknya tidak setara. Nah, Pertanyaan lanjut lagi. Sekarang lanjut lagi di Yohanes 14 ya. Apa yang kukatakan kepadamu? Pindah lagi tidak ke Yohanes 14. Oke. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Bapa yang lebih besar daripada aku itu diam di dalam diriku. Kata Yesus, percayalah bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan itu sendiri artinya kuasa ilahi yang dia miliki, yang dia pertontonkan kepada semua orang gitu loh. Dan yang lebih hebat lagi, Bapa yang kata Yesus tidak yang lebih besar daripada Yesus itu, Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak ya. Jadi Pak Zulkifli tidak akan bertemu dengan Elohim, tidak akan bertemu dengan siapa-siapa, tetapi akan bertemu dengan Yesus yang akan datang di awan-awan menjadi Imam Mahdi ya, lengkap dengan tentara langitnya. Oke, lanjut lagi ke ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Oke, tidak setara lagi, KO lagi. Sekarang Bapa lebih besar daripada aku, tetapi Bapa tidak menghakimi siapapun. Bagaimana Bapak bisa mengatakan dia lebih besar, tetapi dialah yang berkuasa. Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi ini bukti bahwa tetapi Bapa yang diam di dalam aku, yang besar itu tidak jauh dari mana-mana. Kalau di dalam dirinya itu ada Bapa, berarti dia tidak mengatakan dari diriku sendiri. Tetapi diriku sendiri itu artinya bukan diri Yesus. Itulah yang kami sebut Trinitas. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Itu bukti bahwa antara Bapa dengan Yesus itu tidak setara. Karena Bapa lebih besar daripada Yesus. Tetapi Bapa tidak menghakimi siapapun. Bapa tidak akan pernah dilihat oleh siapapun. Yesus menghakimi orang-orang yang menyeru kepada dirinya Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa adalah orang yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Orang yang percaya kepada Allah pasti akan melakukan perintah-perintah Allah dan juga melakukan perintah-perintah Yesus. Anda menyembah Yesus bukan perintah Allah,
dan juga bukan perintah Oh Yesus. tidak, comot ayat itu Pak, comot ayat Pak. Ibu dari tadi comot ayat. Enggak, Bapak Sehingga kan saya sudah- mengatakan, Tidak bisa. sebab Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Melainkan, Yesus tidak aku setara tidak dapat dengan berbuat apa-apa Bapa. dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan. Dan aku pekerjaan. akan pergi Aku kepada dan Bapakku Bapa adalah karena satu. Bapakku lebih besar daripada Iya. aku. Iya, Aku dan terima Bapak kasih. adalah Sesi satu. battle kita selama 15 menit telah habis. Sangat seru sekali. Tembakan demi Masya tembakan Allah. telah Nggak bisa Pak Juma. dihamparkan Nih, pada nih, sesi nih, battle kali ini. Nih Ya, Pak Juma, aku kasih sudah zatnya habis ya. Bu Uti sesi Udah ya? battlenya Bu Uti. Zat ada tuh. Iya. Nanti lagi Sudah Bu, 15 kita jadwalkan menit, ya. lagi. Ya, kita sudah Ya, oh, ini dia. melalui sesi opening statement, sesi tanya jawab, dan sesi battle. Dan terakhir ini adalah sesi closing statement. Nah, dalam sesi closing statement ini, kedua narasumber mendapatkan waktu selama 5 menit sebagai penutupan daripada diskusi kita malam ini. Nah, tadi di awal opening statement sudah dilakukan oleh gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Mungkin closing statement pertama akan dilakukan oleh Abbas Bu aja dulu, Tiwati Abbas Mena dulu, saya mau cari zat. selama 5 Saya mau menit. cari zat. Abbas dulu, saya mau cari alo itu zat. Mungkin nggak apa-apa Abbas Bu dulu. Uti. Boleh Enggak, dibuat aku PR mau, itu, aku mau, nggak aku apa-apa. mau kasih itu enggak, aku mau Setelah kasih itu. Aku mau terangin itu, Ya, mungkin silakan. kita ikutin hierarki daripada perdiskusian kita kali ini. Ya. Nah, tentang Tuhan Zat, boleh Bu Uti buat PR atau lain hari boleh dijawab. Nggak Ya. akan pernah dia menemukan itu, nggak ada. Closing statement selama 5 menit akan berjalan setelah Bu Tiwati Mena berbicara. Silahkan. Ya, gitu ya. Kalau Pak Juma mengatakan, toh tidak akan pernah Uti menemukan Allah adalah zat pret, ya kan? Ini Yohanes 10 ayat 12. Maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang Di mana? sebenarnya. Di mana itu, Bu? Yunus 12, silakan baca. Pret, ketika kamu mengatakan aku tidak dapat, itu aku dapat. Sekali lagi, Yunus 12, maka zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya. Ya, lalu Pak Juma ini loh, Pak Juma tidak bisa jawab saya tadi ya. Pak Juma tidak jawab. Saya enggak perlu nanya lagi ya. Lucu. Saya terakhir ya. Yesus kata Pak Juma, dia lebih anak lebih kecil dari Bapa. Sekali lagi saya mau bilang bahwa Yesus mengatakan ketika diminta ya mana sih Bapa yang lebih besar daripada kamu itu, Filipus kena marah. Filipus dikatakan, sudah sedemikian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun kamu tidak tahu bahwa aku adalah Bapa gitu loh. Namun kamu tidak kenal aku, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku, ya kan? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Maaf, itulah dia. Bapa yang lebih besar daripada Yesus itu adalah rohnya Yesus. Dan Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia sesuai dengan kitabnya Bapa sendiri. Isa itu adalah kalamullah. Isa itu adalah roh Allah. Dan Isa itu adalah Mesias. Mesias itu adalah juru selamat dan artinya Kristus. Tuhan yang terlihat secara jasmani. Itulah dia tercatat dalam kitab Bapa sendiri. Jadi di dalam kitab Bapa sendiri jelas menyatakan bahwa Allah yang benar itu adalah Trinitas, karena Isa itu berasal dari kalamullah dan Isa itu adalah roh Allah dan Allah gitu loh. Ada tiga nama. Prinsip Trinitas itu sudah ditulis di dalam kitab Bapa. Sedangkan Bapa sendiri mengatakan bahwa Tuhannya Bapa itu adalah Allah yang satu. Tetapi satunya sendiri lagi-lagi memakai konsep ehad. Kulu Allahu ahad itu. Ehad itu adalah Allah, adalah Tuhan yang esa. Tetapi esa yang bukan numerik, tetapi esa yang unification. Itulah Tuhan yang disembah oleh Musa. Musa sendiri yang menyebutkan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk kosong dan roh Allah melayang-layang. Sudah ada 3 nama yang disebut di situ gitu loh. Jadi konsep tentang ketauhidan di tempat Bapak sendiri kagak ngerti. Karena tidak ada yang namanya tauhid di tempat Bapak. Yang ada hanyalah ehad. Sedangkan ehad sendiri itu tidak ada yang menyebut ehad itu numerik.
Karena Bapak sendiri mengatakan bahwa Tuhan Bapak yang zat itu, dia tidak terikat dengan apapun, dia tidak sama dengan apapun. Ketika Bapak mengatakan bahwa Tuhan Bapak itu satu, itu artinya Bapak mematahkan semua konsep Bapak yang adalah satu, yang numerik, yang ada di bumi ini. Hitung-hitungan gitu loh. 1, 2, 3 itu sama dengan di bumi ini gitu loh. Lalu yang perlu Bapak ketahui lagi adalah bahwa apalagi Bapak tidak menjawab tentang Tuhan yang menyerap dosa. Apa itu fungsi Hajar Aswad di dalam peribadatan kalian? Apa itu fungsi? Betapa tingginya dia sehingga kalian harus menghabiskan duit untuk bertemu dengannya, mencium-cium dan mengharap dosa kalian diampuni gitu loh. Lalu yang terakhir, siapa tuh Ibu Uti mulai grogi katanya ya. Yang terakhir ya, yang terakhir saya akan tutup ya, bahwa Roh Kudus bukan Jibril, ya kan? Muhammad tidak tahu tentang Roh. Lalu Tuhan itu Allah ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, disebut di situ maksudnya adalah YHWH. Dikatakan oleh Musa bahwa Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa adalah YHWH, yang ehad, yang unification, yang punya roh, yang punya firman, yang mengutus firman-Nya. Lalu Bapak mengatakan bahwa Tuhan tidak sama dengan apapun. Di situ konteksnya adalah Yesaya 43 adalah Allah yang penebus dan juru selamat. Allah yang menebus umatnya, yang memberikan manusia sebagai ganti nyawa manusia. Yang mengutus firman-Nya kepada manusia. Yang mengutus malaikat Tuhan. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan malaikat Tuhan. Itulah Tuhan yang sebenarnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Dia tidak pernah mengutus siapapun selain Muhammad. Jadi jelas ya, kesimpulan dari ini semua, Tuhannya Bapak adalah Tuhan Bapak sendiri, Tuhan kami adalah Tuhan kami sendiri. Tetapi faktanya Tuhan kami adalah Tuhan yang berkarya, Tuhan yang nyata, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyelamatkan umatnya dengan dirinya sendiri. Tidak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diam-diam saja di arsy. Ya, terima kasih Bu Uti. 5 menit telah Bu Uti gunakan sebagai closing statement semaksimal mungkin. Nah, untuk 5 menit selanjutnya dan sekaligus penutup untuk diskusi kita pada malam hari ini akan dilakukan oleh gurunda kita, Ustadz Zuma. 5 menit berjalan setelah Ustadz Zuma berbicara. Silahkan. Baik, pertama tentang tuduhan Ibu Uti di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Yunus ayat 12 itu tidak ada Tuhan kami di situ disebut sebagai Sat. Ya, nggak ada. Itu Ibu dari mana itu mengatakan seperti itu? Masa nggak ada. Ya, Pak Juma, bohong-bohong. Di dalam terjemahannya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpahnya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Tidak ada kata sat di sini. Lalu kemudian, saya ingin mengatakan kepada Ibu Uti, kalau sebelum berdialog, tolong untuk supaya kuping itu dibersihkan atau rambutnya digeser dari kuping, supaya mendengarkan apa yang saya jelaskan, sehingga tidak terulang kalimat yang mengatakan saya tidak menjawab. Saya menjawab dari tadi. Tapi Ibu yang tidak bisa menangkap apa yang saya jawab. Entah kupingnya yang kurang sehat atau memang akal Ibu yang tidak bisa menerima apa yang saya jelaskan. Maaf Pak, baca dulu. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Sabar, tolong di-pause waktunya. Sabar, tolong di-pause. Ini sesi closing statement bagi Ustadz Zuma, Bu Uti. Tolong jangan dipotong, hargai diskusi kita pada malam hari ini. Tetap patuhi etika dalam berdiskusi. Oke, silahkan Ustadz Zuma. Ya, Bu Uti, nanti kalau misalnya ada yang salah di sesi pertemuan berikutnya kita clearkan kembali. Di situ dikatakan la ilaha illa ana fa'budun. Di ayat Anbiya ayat 25. Kata Allah, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan. Tuh. Jadi tidak ada rasul yang diutus sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan rasul itu diwahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku. Jadi tidak ada nabi atau rasul yang diutus dengan tidak diajarkan konsep ini. Semua nabi diajarkan sebelum Rasul Muhammad SAW diajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Musa, Daud, Salomo, Abraham, semua termasuk Yesus diajarkan untuk menyembah kepada Allah. Makanya Allah mengatakan wa ma arsalna,
tidak ada yang kami utus dari kami qablika, sebelum kamu, mir rasulin, dari utusan-utusan itu, illa, kecuali, coba, Nuh, ya, kami berikan ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahyu kepada mereka, ilham kepada mereka, firman kepada mereka, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi tidak ada nabi yang diutus sebelum Rasulullah Muhammad SAW selain nabi-nabi ini, melainkan nabi-nabi ini telah diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu. Jadi saya sudah menjawab, tapi ibu yang tidak memahami akan jawaban saya. Lalu kemudian sedikit saya ingin berikan pengajaran ya, supaya dipahami lebih dalam lagi, bahwa Yesus ketika dia datang ke muka bumi kepada Bani Israel, dia tidak pernah mengajarkan tentang konsep yang disampaikan Ibu Uti kepada kita. Apakah Trinitas itu berasal dari ajaran Yesus? Tidak. Trinitas itu berasal dari dogma, ya, Platonis yang dicetuskan oleh Plato di tahun 340 sekian sebelum Masehi, dan dianut para pemimpin gereja sejak abad kedua Masehi. Ini yang perlu dipahami. Jadi Trinitas itu tidak pernah diajarkan oleh nabi manapun. Trinitas itu diambil dari pemahaman Platonis yang dicetuskan oleh Plato di abad 3 sebelum Masehi, lalu kemudian diproklamirkan di dalam gereja pada abad 2 Masehi, yang diajarkan kemudian Kristen sampai hari ini. Jadi saya hanya ingin mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah, apalagi dituhankan seperti yang dipraktikkan oleh orang Kristen. Di dalam Yohanes 10 ayat 30 misalnya, ini saya ambil salah satu ayat. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ini bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti satu yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan berarti dia itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, kalau di dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani, heis itu berarti satu. Secara bilangan dia ini berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan hen juga berarti satu dalam kesatuan atau esensinya. Nah, ini yang perlu dipahami. Berarti satu yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah satu ajaran, satu misi. Allah mengatakan Yesus datang kepada Bani Israel, ajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepadaku. Sampaikan kepada mereka bahwa kamu itu hanya diutus untuk mereka. Yesus kemudian datang kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan dari apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di mana kemudian muncul ajaran menuhankan Yesus? Seperti yang saya katakan tadi. Ajaran itu muncul pada abad kedua Masehi, di mana paham itu adalah paham Platonis yang dicetuskan oleh Plato pada abad 3 sebelum Masehi. Demikian dari saya. Ya, terima kasih sesi closing statement dan sesi. Ya, itu dia saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen dan juga Ustadz Suma. Dan sungguh luar biasa kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka bisa membungkam Ustadz Suma, bahkan membuat Ustadz Suma kepanasan dengan ajarannya sendiri. Kita bisa melihat bagaimana ketika Ustadz Suma ini dengan leluasa, dengan liar, dengan tidak punya rasa malu ketika dia membahas tentang iman kekristenan, dia berkuar-kuar tentang iman kekristenan, dia terlihat seperti biasa saja dan dia menganggap itu suatu hal yang menjadi makanan dia setiap hari seperti itu. Akan tetapi ketika ajarannya itu disinggung dan juga kitabnya disinggung oleh apologet Kristen, pasti akan ada muncul suatu reaksi-reaksi yang tidak seharusnya ada di suatu ranah diskusi atau debat, di mana kita bisa melihat ketika para apologet Kristen membahas tentang iman, ajarannya Ustadz Suma sendiri, malah dia menjadi kepanasan, dia menjadi dia menghujat, bahkan dia juga merasa bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman para apologet Kristen itu merupakan sesuatu yang salah. Padahal kalau kita melihat itu bisa dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan Ustadz Suma, di mana kalau kita melihat ketika dia membahas tentang Alkitab, tentang iman Kristen, dia selalu hanya membutakan teks.
di mana dia tidak mencari tahu, tidak menggali lebih dalam lagi menggunakan data-data bahkan literatur yang bisa dipercayai untuk mengartikan maksud dan tujuan penulisan ayat tersebut. Malahan dia hanya menggunakan literatur-literatur yang sesat untuk mentafsirkan ayat Alkitab dan hal itu dijadikan untuk menyerang iman kekristenan, dan ketika iman dia dibahas dia malah kepanasan ya. Ini merupakan suatu hal yang lucu. Karena apa ya? Karena kalau kita melihat Ustadz Suma ini terlalu asik sekali membahas tentang iman Kristen, bahkan ketika berdialog pasti membahas Alkitab. Entah kenapa dan ada apa sebenarnya yang terjadi di dalam diri seorang Ustadz Suma ini. Kenapa dia kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen, membahas tentang Alkitab? Emang apa masalahnya? Kalau di dunia ini ada satu Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena kalau kita melihat di zaman sekarang banyak manusia yang ingin menjadi dirinya sama seperti Tuhan. Seperti itu. Ini merupakan suatu hak istimewa yang diterima oleh orang-orang percaya. Di mana Allah sendiri yang turun untuk mencari manusia berdosa, untuk memperdamaikan hubungan antara manusia dan Allah yang telah rusak karena adanya dosa. Hal inilah yang seharusnya yang dipahami dan dimengerti oleh Ustadz Suma. Karena kalau kita melihat Ustadz Suma ini karena seperti mempunyai masalah pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga dia kerap kali membahas bahwa Yesus itu hanya seorang ciptaan. Bagaimana mungkin? Menurut saya itu hanyalah tuduhan liar dari Ustadz Suma tanpa data-data yang bisa dibuktikan kebenarannya untuk mendukung dari tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma itu sendiri. Kalau Ustadz Suma mau mengerti, memahami siapa Yesus Kristus, siapa pribadi Yesus, seharusnya dia membaca keseluruhan Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu supaya dia mengerti, memahami siapa Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti ketika Ustadz Suma membaca Alkitab, dia sendiri mendapatkan pencerahan, menemukan kebenaran di dalamnya, dan dia menyadari dan dia melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan manusia. Ya, kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi terang, garam, berkat, untuk memberitakan kabar sukacita, kabar baik kepada setiap orang, supaya melalui pelayanan ini banyak jiwa yang boleh melihat keselamatan, bahkan percaya, mengaku dalam hati mereka dan melalui mulut mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.